Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Turnamen pemeringkatan 7 negara telah berlangsung lebih dari 10 hari, dan masuknya orang-orang yang datang ke kota Phoenix suci dapat dikatakan meningkat dari hari ke hari. Saat ini, bagaimana gerbang kota bisa tiba-tiba ditutup? Kemungkinan terbesarnya adalah Feng Chihuo marah karena dia tidak dapat menemukannya sepanjang malam. Karena dia marah hingga dia pingsan dan hidup kembali beberapa kali, dia menghubungi Feng Shiken untuk menyampaikan perintah untuk menutup sementara gerbang kota, mengizinkan orang masuk tetapi tidak keluar. Yun Ce mundur 2 langkah. Beberapa ide dengan cepat terlintas di benaknya, lalu, dia tiba-tiba berakselerasi, dengan paksa menjatuhkan kedua penjaga kota itu ke samping saat dia menyerang ke depan. Hentikan dia. Tindakan Yun Ce tidak berbeda dengan menusuk sarang lebah. Beberapa puluh penjaga kota di dekatnya segera bergegas mendekat. Yun Ce mengangkat Dragon Vault dan menyapu tanpa melihat sekelilingnya. Kekuatan pedang berat yang mengamuk itu seperti angin topan kiamat yang dengan kejam membuat para penjaga kota yang mengepung terbang. Mereka tidak bisa bangun untuk waktu yang lama, dan bahkan senjata di tangan mereka langsung hancur. Fakta bahwa langit hanya sedikit cerah, ditambah fakta bahwa tidak ada seorang pun yang berani terburu nafsu di Divine Phoenix City, berarti bahwa penjaga kota relatif lemah. Meski sudah mendapat perintah untuk memblokade kota, namun gerbang kota masih terbuka lebar, tidak tertutup. Setelah Yun Ce menyapu rintangan, tanpa menunggu mereka bereaksi, dia sudah bergegas keluar gerbang kota dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat dia melangkah keluar kota, dia memanggil Snow Phoenix, lalu terbang ke kejauhan. "Cepat, beritahu Tuan Chihuo." Seorang penjaga kota berteriak sekuat tenaga. 15 menit kemudian, arus panas mengalir di atas gerbang kota, langsung mengejar ke arah pelarian Yun Ce. Tepatnya adalah Feng Chihuo. Perintah yang diberikan Feng Shiken kepadanya adalah untuk membunuh Yun Ce secara diam-diam. Bukan saja tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, dia juga tidak seharusnya meninggalkan jejak apapun. Namun jelas bahwa Feng Chihuo sudah diliputi amarahnya. Untuk benar-benar membunuh Yun Ce, dia bahkan menimbulkan keributan seperti itu. Lagi pula, dipermainkan oleh seorang junior Earth mendalam sampai babak belur dan kelelahan adalah sebuah penghinaan yang belum pernah dia derita sebelumnya. Jika dia tidak membunuh Yun Ce, akan sulit baginya untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Kecepatan Snow Phoenix Beast secara alami lebih cepat beberapa kali lipat dari Yun Ce. Bahkan jika Feng Chihuo mencari ke arah yang benar, mustahil baginya untuk mengejar ketinggalan dalam waktu singkat. Namun, Yun Ce sama sekali tidak terbiasa dengan medan di luar Divine Phoenix City. Peta yang Chang Yue siapkan untuknya hanya berisi rute dari Blue Wind Imperial City ke Divine Phoenix City, serta komposisi dasar Divine Phoenix City. Tidak ada tanda atau apapun tentang topografi di luar Divine Phoenix City. Apakah dia bisa menemukan tempat untuk benar-benar membuang Feng Chihuo atau tidak, sepenuhnya bergantung pada takdir dan keberuntungan. Dan tidak dapat dihindari bahwa Feng Chihuo, sebagai anggota sekte Divine Phoenix, sangat akrab dengan wilayah ini. Pada saat yang sama, meskipun kecepatan Snow Phoenix cepat, kemanapun ia pergi, ia akan meninggalkan sepotong udara dingin yang kemungkinan besar akan berubah menjadi jejak yang bisa diikuti. Di bawah desakan Yun Ce, kecepatan Snow Phoenix akhirnya mencapai puncaknya. Seperti sambaran petir, ia dengan cepat terbang melintasi langit. Dalam sekejap mata, jaraknya sudah beberapa puluh kilometer dari kota Divine Phoenix. Dalam perjalanan ke depan, ekspresi Yun Ce tenang namun gelap. Sebagian besar ruang di sekitar kota Divine Phoenix luas, sulit menemukan tempat untuk bersembunyi. Setelah 1 jam, perasaan dikejar masih belum datang dari belakang, tapi Yun Ce tidak rileks sama sekali. Dia yakin Feng Chihuo tidak akan menyerah dalam pengejarannya.
Alasan mengapa dia tidak terkejar adalah karena Snow Phoenix tidak lebih lambat dari Feng Chihuo. Yunce tidak bisa tidak memikirkan Hua Minghai, dalam hal tingkat kekuatan, dia tidak bisa mencapai 1/10 dari Feng Chihuo, namun, dalam hal kecepatan, dia jauh lebih cepat daripada Feng Chihuo. Jika dia bisa mengolah petir Mirage ekstrim itu, dia bisa dengan mudah membuang Feng Chihuo. Satu-satunya keterampilan gerakan mendalam yang ia miliki adalah bayangan patah Dewa Bintang. Meskipun bayangan patah Dewa Bintang sangat misterius, namun itu terbatas pada pertarungan. Keberadaannya dengan sempurna menutupi kelemahan terbesar pedang berat itu, sehingga Yunce masih bisa memegang pedang berat yang beratnya beberapa puluh ribu kilogram seperti hantu. Tapi aktivasi bayangan patah Dewa Bintang hanyalah perpindahan pendek seketika, itu sama sekali tidak digunakan untuk gerakan normal berkecepatan tinggi. Pegunungan tak berujung muncul di sisi barat daya Yunce. Di dalam pegunungan terdapat puncak gunung yang tak terhitung banyaknya, gunung tertinggi setidaknya setinggi 3000 meter. Jantungnya bergerak ketika dia mengubah arah, melaju menuju deretan pegunungan. Tak lama kemudian, dia menyerbu ke pegunungan seperti bintang jatuh. Begitu dia memasuki pegunungan, sensasi panas yang tidak normal meledak ke depan, mengagetkan beberapa burung, menyebarkannya kemana-mana. Burung-burung ini berwarna merah seluruhnya, dan tubuh mereka mengeluarkan aura api. Begitu dia memasuki pegunungan, yang terlihat adalah rumput hijau di mana-mana dan angin pegunungan yang sedikit dingin, tapi begitu Yunce masuk lebih dalam, dia benar-benar merasakan bahwa udara menjadi semakin panas. Segala jenis tumbuhan juga tumbuh di mana-mana, namun sebagian besar tanaman di sini berwarna merah, semua mengeluarkan bau api yang menyala. 90% dari binatang buas yang ia temui di jalan, juga semuanya binatang buas yang memiliki atribut api. Jangan bilang itu karena tempat ini dekat dengan kota Divine Phoenix, dan ada hubungannya dengan elemen api yang kuat di dalam. Setelah terbang selama 2 jam, masih belum ada jejak Feng Chihuo yang datang dari belakang, seolah-olah dia telah benar-benar mengusirnya. Yunce melambat dan Phoenix salju turun dari langit, terus turun hingga tingginya bahkan tidak sampai 300 meter, bersembunyi di banyak lapisan pegunungan. Suara rendah Jasmine tiba-tiba bergema di benak Yunce, tempat ini agak berbeda dari lainnya. Berbeda dari yang lainnya, di mana yang kamu bicarakan? Yunce segera bertanya. Saya pikir panas di tempat ini berasal dari gunung berapi di dekatnya, atau dari zona elemen api dengan konsentrasi tinggi. Namun ketika saya selidiki sebelumnya, saya menemukan bahwa tempat ini memiliki partikel unsur api yang sangat aktif yang sebenarnya berasal dari formasi mendalam yang sangat besar dan tersembunyi yang berada jauh di bawah tanah. Seluruh pegunungan diselimuti oleh formasi mendalam ini. Jika saya tidak salah, formasi besar yang sangat besar ini seharusnya dibentuk oleh Sekte Divine Phoenix sekitar 8.000 tahun yang lalu. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa pegunungan ini adalah wilayah Sekte Divine Phoenix. Sepertinya, kamu datang ke tempat yang seharusnya tidak kamu masuki. Bocah, mari kita lihat kemana kamu akan lari kali ini. Saat suara Jasmine jatuh, raungan marah yang keras terdengar di dekat telinga Yunce. Suara ini datang dari di depan. Yunce mengangkat kepalanya. Feng Chihuo berdiri di puncak gunung rendah di depannya dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Meskipun ada perbedaan besar di antara keduanya, dia masih bisa merasakan gelombang kemarahan yang dilepaskan dari tubuhnya. Pada awalnya, Feng Chihuo berpikir bahwa mengirimnya, seorang ranah kaisar di peringkat ke-8, untuk membunuhnya secara pribadi seperti membunuh ayam dengan pisau daging sapi. Itu hanyalah penghinaan terhadap status dan kemampuannya. Jika bukan karena Feng Shiken yang secara pribadi memerintahkannya, dia pasti tidak akan bersedia melakukannya. Namun, begitu dia menemukan targetnya, misi yang sangat sederhana yang menghina pangkatnya tidak berjalan mulus sama sekali.
Sebaliknya, dia telah dikotori oleh Heaven Decimating Orb milik pihak lain. Dalam beberapa jam ini, kemarahan Feng Qihuo belum berhenti. Jika bukan karena tubuhnya yang tangguh, dadanya akan meledak beberapa puluh kali karena amarahnya. Yunce diam-diam terkejut, jika dia disusul oleh Feng Qihuo dari belakang, dia tidak akan seterkejut ini, karena bukan hanya kecepatan Feng Qihuo yang lebih cepat dari Snow Phoenix, keakrabannya dengan wilayah Divine Phoenix ini jauh melampaui miliknya. Namun, yang mengejutkannya adalah Feng Qihuo muncul di hadapannya dalam jarak yang begitu dekat, tetapi dia tidak pernah mendeteksinya. Jasmine tahu apa yang dipikirkan Yunce, dan berkata dengan suara rendah, sepertinya ada masalah besar di depan. Formasi mendalam yang setidaknya berusia 8.000 tahun ini tidaklah sesederhana itu. Alis Yunce tenggelam. Kemudian, dia mencengkeram bulu salju Phoenix di punggungnya dan berteriak, "Chan kecil, ayo." Phoenix salju dengan cepat berbalik, berubah menjadi garis siluet putih yang sangat cepat saat ia terbang dengan liar ke arah yang berlawanan. Dari belakang, terdengar raungan keras Feng Qihuo, "Kamu masih ingin melarikan diri? Kemanapun Anda pergi, bahkan jika Anda memiliki 100 nyawa, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri." Kecepatan Phoenix salju mencapai puncaknya saat ia dengan cepat turun, dan pegunungan di sampingnya dengan cepat mundur, membentuk dua jurang yang panjang dan sempit. Yunce melirik ke belakang dengan tangan terkepal, mendesak Snow Phoenix untuk menekan penerbangannya, untuk tidak terbang lebih tinggi dari 30 meter. Saat mereka mendekati jurang, dia menyalurkan Frozen and Divine Arts, langsung mengaktifkan Frozen and Illusory Mirror. Pada saat yang sama, itu menyelimuti dirinya dan Phoenix salju di dalamnya, mengisolasi sebagian besar aura mereka. Kemudian, dia mengulurkan tangannya, dan membiarkan pegangan mendalamnya terbang ke jurang yang lain. Ini adalah tipuan yang dia gunakan untuk membingungkan orang-orang yang mengejarnya, itu telah dicoba dengan baik dan belum pernah dikalahkan sebelumnya. Di belakangnya, Feng Qihuo mengejar dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat, dan di depannya ada formasi dalam berwarna merah api yang aneh, berputar perlahan. Sebuah titik putih perlahan bergerak ke dalam formasi yang dalam. Saat dia melihat titik putih ini, Feng Qihuo memperlihatkan cibiran mengejek. Tepat pada saat ini, alisnya tiba-tiba bergerak, karena dia tiba-tiba merasa bahwa arah pergerakan titik putih dalam formasi mendalam, bukanlah arah pergerakan Yunce. Perbedaan besar sebenarnya telah muncul. Apa yang telah terjadi? Bagaimana perbedaan bisa muncul di formasi Great Phoenix? Feng Qihuo menatap kosong untuk beberapa saat. Saat dia mengangkat kedua tangannya, formasi berwarna merah yang melayang di depannya perlahan membesar. Seiring dengan kekuatan mendalam Phoenix yang dicurahkan Feng Qihuo ke dalam formasi mendalam, ia berputar dengan cepat. Kemudian, dua adegan berbeda perlahan muncul. Dalam salah satu gambar adalah Yunce terbang sangat cepat di atas Snow Phoenix. Di sisi lain, secara mengejutkan, aliran cahaya kuning oranye yang terbang sangat cepat. Aura Yunce yang dirasakan Feng Qihuo, sebenarnya berasal dari aliran cahaya. Auranya dan aura Yunce sama persis. Melihat aliran cahaya berwarna oranye, Feng Qihuo pertama kali tertegun, kemudian, pupil matanya perlahan berkontraksi saat wajahnya menunjukkan ekspresi keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Setelah beberapa saat, dua kata yang mengandung keheranan mendalam keluar dari mulutnya. Pegangan mendalam. Phoenix salju dengan cepat melewati jurang. Saat dia melihat ke depan, puncak gunung tertinggi sudah ada di depan matanya, tingginya tidak kurang dari 4.500 meter. Feng Qihuo tidak mengejarnya, tapi Yunce masih tidak menghela nafas lega. Sebaliknya, dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Dia merasa seolah-olah sepasang mata terus-menerus menatapnya selama ini, bagaimana mungkin? Apakah saya salah? Lari, teruslah berlari, biarkan aku melihat seberapa jauh kamu bisa berlari.
Suara Feng Qihuo tiba-tiba bergema, dan masih terdengar dari depan. Warna kulit Yunce sedikit berubah saat dia mengangkat kepalanya, bahkan 90 meter di depannya ada Feng Qihuo yang melayang santai dengan ekspresi geli. Namun, Yunce tiba-tiba tidak merasakan niat membunuh apapun darinya, dan bahkan amarahnya telah mereda. Kali ini, Yunce benar-benar yakin bahwa perasaan diawasi bukanlah kesalahpahamannya. Feng Qihuo di hadapannya jelas menggunakan semacam metode untuk mengunci pergerakannya, dan yang membantunya, kemungkinan besar adalah formasi mendalam yang menutupi seluruh pegunungan yang disebutkan Jasmine. Kali ini, Yunce tidak langsung melarikan diri. Dia dengan dingin menatap Feng Qihuo, apakah kamu menggunakan formasi mendalam tempat ini untuk melacakku? Oh, Anda benar-benar dapat merasakan formasi Great Phoenix di sini. Oh, aku hampir lupa, kamu juga seseorang dengan garis keturunan Phoenix. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa masuk. Feng Qihuo berjalan mendekat dan tertawa dingin. Kemampuan penyembunyianmu benar-benar tidak terduga, membuatku mencarimu tanpa menemukan satupun jejak bayanganmu hingga fajar. Jika kamu melarikan diri ke tempat lain, kamu mungkin bisa melarikan diri dariku, tetapi kamu kebetulan terburu-buru ke sini. Aku sudah hidup selama 100 tahun, dan belum pernah melihat contoh sempurna dari pepatah, berjalan langsung ke perangkap. Formasi Phoenix hebat. Tempat apa sebenarnya ini? Ini adalah Pegunungan Phoenix, tempat yang digunakan oleh Sekte Divine Phoenix untuk mengevaluasi murid-murid generasi muda. Sampai di sini, Feng Qihuo tidak lagi khawatir tentang Yunce yang lolos dari telapak tangannya. Dia melanjutkan dengan tenang, dan hanya mereka yang memiliki garis keturunan Phoenix yang boleh masuk. Manusia lain yang mendekat akan ditolak oleh formasi Phoenix besar. Karena ini adalah tempat penilaian, kami jelas harus memantau pergerakan setiap murid. Dan saya kebetulan adalah salah satu pengawas pegunungan Phoenix ini. Dengan bantuan formasi Great Phoenix, saya dapat mengontrol semuanya di sini, bahkan saya dapat melakukan perjalanan melalui ruang di sini menggunakan formasi Great Phoenix. Aku sudah tahu di mana kamu berada saat kamu memasuki pegunungan Phoenix. Hanya saja kamu lebih licik dari yang kukira, jadi aku tidak segera mengambil tindakan untuk menghindarimu melarikan diri dari pegunungan Phoenix. Sebaliknya, saya mengizinkan Anda masuk lebih dalam, sampai ke sini. Feng Qihuo menatap lurus ke arah Yunce, lalu mengulurkan telapak tangannya, kamu sekarang seperti kura-kura di dalam toples, bahkan jika kamu memimpikannya, kamu tidak boleh berpikir untuk melarikan diri. Tapi jangan khawatir, tiba-tiba aku tidak ingin membunuhmu lagi, karena sesuatu yang sangat menarik perhatian Master Sekte, dan bahkan 4 tempat suci besar telah muncul di tubuhmu. Aku tidak menyangka bukan hanya kamu saja yang akan membunuhmu, bajingan dari garis keturunan Phoenix kami, kamu juga iblis dari alam iblis ilusi. Aku sudah melihat dengan jelas pegangan mendalam yang kamu gunakan sebelumnya. Ekspresi Yunce langsung tenggelam saat niat membunuh yang sangat kuat melintas di matanya. Kekuatan Yunce secara keseluruhan tidak diragukan lagi meningkat secara eksponensial setelah membangkitkan pegangan mendalamnya, tapi dia sebenarnya belum pernah menggunakan pegangan mendalamnya dalam pertarungan nyata sebelumnya. Bahkan ketika dia hampir dipaksa ke dalam kesulitan oleh Ling Tiani, dia masih tidak berpikir untuk menggunakan pegangannya yang dalam. Ini karena meskipun orang biasa mungkin tidak mengenali pegangan yang dalam, Villa Pedang Surgawi, yang terhubung dengan wilayah pedang surgawi yang perkasa, mungkin mengenalinya. Dan pegangan yang dalam adalah teknik dewa yang hanya dimiliki oleh keluarga Yun dari alam iblis ilusi. Sebagai kepala 12 keluarga penjaga keluarga kerajaan iblis ilusi, keluarga Yun tidak diragukan lagi adalah salah satu musuh terbesar 4 tempat suci. Dan alam iblis ilusi telah lama diubah menjadi iblis oleh 4 tempat suci. Setelah pegangan mendalam terungkap, tidak hanya 4 tempat suci besar yang akan menyerangnya,
semua orang di 7 negara akan menganggapnya sebagai iblis. Jika itu terjadi, tidak akan ada satu tempat pun di seluruh benua langit yang mendalam di mana dia bisa mencari perlindungan. Konsekuensinya 10 juta kali lebih buruk daripada memperlihatkan api Phoenix-nya. Kedua tangan Yun Ce menegang saat matanya menjadi dingin menusuk tulang. Sebelumnya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri, tapi sekarang, dia benar-benar tidak bisa lari lagi. Orang ini, yang mengenali pegangannya yang dalam, dia harus mati. Tidak peduli apa, tidak peduli seberapa besar biaya yang harus dia bayar, dia harus membunuhnya. Lari, kenapa kamu tidak lari? Apakah kamu sudah pasrah pada nasibmu, atau kamu sudah merasa takut setengah mati? Feng Qihuo tertawa terbahak-bahak, lupakan saja, aku harus mengakhiri permainan kucing mengejar tikus sekarang. Meskipun aku menghabiskan begitu banyak waktu untukmu, dengan panen yang tidak terduga, aku tidak bisa mengatakan bahwa aku menderita kerugian apapun. Aku bahkan pernah mendengar bahwa kamu adalah menantu Kaisar Angin Biru, cek. Jika Kaisar terkutuk dari negara Blue Wind dan negara-negara inferior lainnya mengetahui bahwa permaisuri Pangeran Perkasa adalah iblis dari alam iblis ilusi, aku tidak yakin betapa hebatnya reaksi yang akan mereka berikan, haha. Setelah menertawakan, wajah Feng Qihuo tiba-tiba menjadi gelap, meskipun aku tidak akan membunuhmu. Begitu aku memberikanmu kepada Master Sekte, aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Hutang yang kamu keluarkan setelah mempermainkanku, aku akan menghitungnya dengan benar sekarang. Feng Qihuo tiba-tiba menukik turun dari langit. Dengan lambaian lengannya yang tiba-tiba, kolom api selebar 6 meter langsung melesat ke bawah. Saat hendak mendekati Yun Ce, ia berubah menjadi burung phoenix api yang menari di udara. Saat suhunya mendidih, tanahnya hampir meleleh. Yun Ce sama sekali tidak takut pada api phoenix, namun serangan energi mendalam dari ranah kaisar tingkat tinggi masih berada di dalam api. Kulit Yun Ce menjadi suram saat dia langsung mengangkat Dragon Fall. Dengan raungan yang keras, kekuatan pedang yang berat itu terayun ke atas melawan udara, langsung menuju Phoenix api. Api Phoenix dan angin topan pedang berat itu langsung berbenturan. Rambut Yun Ce telah diledakkan oleh kekacauan saat ekspresi terdistorsi muncul di wajahnya. Kekuatan pedang yang berat hanya bertahan selama setengah nafas sebelum benar-benar hancur berkeping-keping. Phoenix api turun dengan ganas, menyerang Yun Ce dan Phoenix salju. Suara ledakan api Phoenix bergemuruh seperti gelombang guntur, saat panas yang sangat mengerikan tiba-tiba menggembungkan ruang di sekitarnya. Erangan Yun Ce dan tangisan sedih Phoenix salju datang dari dalam kobaran api. Yang satu terlempar ke timur sementara yang lainnya terlempar ke barat. Chan kecil, Phoenix salju kehilangan keseimbangannya, ia jatuh beberapa ratus meter jauhnya. Dua bentangan warna merah darah yang mengerikan dengan cepat menyebar pada sepasang sayap yang awalnya seputih salju. Setelah mendarat di tanah, tidak ada suara lagi. Lagi pula, itu hanyalah binatang mendalam langit, bagaimana bisa ia menahan serangan dari alam kaisar tingkat tinggi. Yun Ce juga terjatuh, serangan dahsyat itu menghancurkan dua lubang besar di tanah. Setelah dia terjatuh, pakaian di sekujur tubuh Yun Ce hancur berkeping-keping, diwarnai dengan noda darah. Keempat anggota tubuhnya bergerak-gerak tanpa henti, dan sepertinya dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkat Dragon Fall. Sambil berjuang untuk akhirnya berdiri, dia terengah-engah dengan mulut terbuka dan napas kasar. Jasmine, dengan tubuhku saat ini, berapa waktu maksimal aku bisa mempertahankan api penyucian? Yun Ce bertanya dengan muram. Jasmine juga sangat jelas bahwa karena Feng Qihuo mengenali pegangan mendalam Yun Ce, dia harus mati bagaimanapun caranya. Jika dia ingin membunuh Feng Qihuo, dia harus membuka paksa gerbang api penyucian. Dia berkata dengan hati-hati, 15 napas, adapun batas paling ekstrim,
tidak boleh melebihi 20 napas. Jika tidak, semua pembuluh darah di tubuhmu akan pecah, bahkan jalan agung Buddha pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Cek, lumayan. Tidak heran pangeran kami secara khusus mengirimku untuk membunuhmu. Kamu memang mempunyai beberapa kemampuan, setelah menerima gerakan yang mengandung 30% kekuatanku, kamu sebenarnya belum dipukuli setengah mati, dan bahkan bisa berdiri. Feng Qihuo dengan santai turun dari udara menuju Yunce. Rasa jijik di matanya seolah-olah dia sedang melihat domba yang akan disembelih. Dia menggerakkan pergelangan tangannya, saat kebencian melintas di matanya. Kamu membuat cukup banyak darah mengalir dari lenganku ini, bahkan ada beberapa retakan yang muncul di tulangku. Untuk membalas budi Anda, katakan padaku, haruskah saya mematahkan setiap tulang di tubuh Anda, atau menjepit setiap tulang menjadi berkeping-keping? Yunce mengatupkan giginya dan dengan paksa mengangkat pedang berat itu saat seluruh tubuhnya terhuyung di ambang kehancuran, bahkan jika aku mati, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku masih akan meninggalkan beberapa luka lagi di tubuhmu. Setelah dia selesai berbicara, Yunce meraung. Mengayunkan pedang berat itu ke atas, dia menghantam Feng Qihuo, yang hanya berjarak 3 langkah darinya. Hahaha, pedang berat yang masuk tidak memiliki sedikit pun kesan, sebaliknya, sepertinya pedang itu akan jatuh dari genggaman Yunce kapan saja. Feng Qihuo tertawa terbahak-bahak sambil mengulurkan tangan untuk meraih Dragon Vault, kamu sendiri, sebenarnya bisa melukai. Saat tangan Feng Qihuo hendak menyentuh sesar naga, ekspresi Yunce tiba-tiba berubah. Api penyucian terbuka, dan Yunce, yang berada di ambang kehancuran, tampak seperti binatang buas yang tiba-tiba terbangun dari jurang maut saat seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Bintang tenggelam bulan jatuh. Teriakan naga yang menggetarkan langit datang dari Dragon Vault saat tanah di bawah kaki Yunce tiba-tiba bergetar. Retakan yang menyerupai jaring laba-laba menyebar dengan ganas, variasi yang tiba-tiba ini sangat mengubah warna kulit Feng Qihuo. Pada jarak sedekat itu, bahkan jika dia adalah dewa, dia masih tidak punya waktu untuk bereaksi, satu serangan yang penuh dengan seluruh kekuatan Yunce dengan kejam menghantam lengannya. Suara retakan tulang yang hancur tenggelam dalam ledakan yang mengguncang dunia. Batu-batu gunung di sekitarnya semuanya terpelintir ke atas oleh tornado pedang yang berat, kemudian, semuanya hancur menjadi pecahan debu yang paling kecil. Tulang siku kiri Feng Qihuo langsung patah. Di bawah serangan besar itu, seluruh tubuhnya terbang seperti gasing yang berputar saat dia dihancurkan sejauh 300 meter, dengan kuat menabrak batu gunung besar, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Dengan kekuatan Yunce, mengalahkan Ling Tianyi di tingkat ke-6 Kaisar Alam Mendalam memerlukan bantuan dari Xia Qingyue. Dalam keadaan normal, mengalahkan Feng Qihuo di tingkat ke-8 Kaisar Alam Mendalam adalah sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan. Jika dia mampu mempertahankan api penyucian, dia mungkin bisa menghadapi Feng Qihuo, tapi itu juga hampir mustahil. Selain itu, dia hanya bisa mempertahankan kondisi api penyucian paling banyak 15 napas. Setelah 15 napas, dia akan bermain-main dengan takdir, dan setelah 20 napas, dia akan mendekati kematian. Dan satu-satunya harapan dia untuk membunuh Feng Qihuo, adalah dengan memanfaatkan seluruh kekuatan dan kemauannya, sedemikian rupa sehingga dia harus menguras tenaga hidupnya. Pada saat yang sama, dia harus menggunakan taktik dan trik apapun, tidak peduli betapa tak tahu malu dan tercelanya. Dengan kekuatan tubuh Yunce saat ini, serangan Feng Qihuo yang mengandung 30% kekuatannya masih merupakan serangan atribut api, tidak mungkin menempatkannya dalam kondisi yang terlalu menyedihkan. Bahkan pakaian yang benar-benar compang camping dan banyak luka kecil itu semuanya dirancang olehnya, semuanya untuk saat ini. Dan hasilnya bahkan lebih baik dari yang dia perkirakan,
langsung melumpuhkan salah satu lengan Feng Qihuo. Menghadapi Feng Qihuo, yang hanya memiliki satu tangan tersisa, peluangnya secara alami menjadi lebih baik. Feng Qihuo bangkit dari bebatuan yang hancur sambil menggeram sangat marah. Seluruh lengan kirinya menjuntai, bentuknya tampak terpelintir. Lengan kanannya meraihnya saat dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Dengan sebagian besar tulang di lengan kirinya patah, dia melolong, seolah-olah gila. Yunce, aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Feng Qihuo telah hidup selama lebih dari 100 tahun, pengalaman tempurnya sangat kaya, jadi dia jelas bukan salah satu dari mereka yang sombong dan merendahkan. Sebaliknya, bahkan ketika menghadapi lawan yang lebih lemah dari dirinya, dia akan tetap sangat berhati-hati. Namun, Yunce terlalu lemah. Alam mendalam bumi adalah dua alam besar yang lebih lemah darinya, bagaimana mungkin dia bisa berjaga-jaga? Seekor harimau ganas yang menyerang serigala yang terluka mungkin sedang berjaga-jaga, tetapi bagaimana seekor harimau bisa berjaga-jaga terhadap seekor kelinci muda yang terluka? Rasa sakit yang akut di lengannya tak tertahankan, namun jauh di bawah keterkejutan di hatinya. Kekuatan Yunce yang tiba-tiba meledak beberapa saat yang lalu hanyalah kekuatan yang bisa diberikan oleh ranah kaisar tingkat tinggi. Bagaimana itu bisa muncul dari seorang praktisi yang mendalam di alam mendalam bumi? Saat dia melolong, sosok di depannya bergoyang, dan Yunce sudah menyerang lagi, membawa kekuatan yang tidak lebih lemah dari sebelumnya. Terutama matanya, berkedip dengan sinar merah darah. Mati. Seketika tenggelam dalam kemarahan dan kebenciannya, Feng Qihuo meraung saat lengan kanannya teracung. Telapak tangan yang dia curahkan energinya yang sangat dalam langsung meraih dada Yunce. Dengan maksud untuk segera merobek hati Yunce menjadi berkeping-keping. Karena lengannya yang patah, mengapa dia peduli apakah Yunce adalah iblis dari alam iblis ilusi atau bukan? Di bawah amarahnya yang luar biasa, dia hanya ingin mencabik-cabiknya. Telapak tangan Feng Qihuo menghantam udara kosong, saat 4 Yunce muncul di sekelilingnya pada saat yang bersamaan. Karena Feng Qihuo mempunyai banyak pengalaman, meskipun dia terkejut, pikirannya tidak menjadi kacau. Alih-alih mengunci posisi Yunce, semua energi mendalam Phoenix di tubuhnya bergegas maju, meluncur ke 4 arah. Yunce dengan cepat menghindar ke belakang Feng Qihuo, lalu dengan kuat menghancurkan Dragon Vault di punggung Feng Qihuo. Pada saat yang sama, Feng Qihuo langsung menyalakan energinya yang dalam dan juga dengan kuat memukul dada Yunce. Dua kekuatan yang berbeda meledak secara bersamaan, menyebabkan begitu banyak guncangan sehingga bahkan pegunungan di sekitarnya pun bergetar hebat. Bunga berdarah keluar dari dada Yunce saat dia terlempar dengan kejam. Feng Qihuo bahkan lebih menderita lagi, dia telah dihempaskan dengan keras ke tanah oleh sesar naga, dan kemudian terguling jauh seperti labu. Sebuah alur sedalam setengah jari dihantamkan ke punggungnya. Dia menggunakan telapak tangannya untuk menghantam tanah dan tiba-tiba melompat. Sebelum dia sempat berdiri teguh, dia tiba-tiba menemukan bahwa Yunce yang dia kirim terbang sebenarnya melayang di udara. Kemudian, seluruh tubuh Yunce terbakar api saat dia terjun ke bawah seperti bintang jatuh. Tarian Empyrean dari sayap Phoenix. Apa? Feng Qihuo melebarkan matanya, tidak berani mempercayai kenyataan bahwa Yunce sebenarnya ada di udara, dan bahkan meminjam kekuatan yang menjatuhkannya ke udara. Tatapannya menjadi gelap saat bola api Phoenix yang sangat kuat menyala di telapak tangan kanannya, yang terkandung di telapak tangan ini, adalah akumulasi seluruh kekuatannya yang tak terkendali, dan dia menembakkannya ke arah Yunce dalam aumannya yang mengamuk. Menghadapi serangan Feng Qihuo, turunnya Yunce tidak berkurang sedikit pun, bahkan arah yang ditujunya tidak berubah, seolah-olah dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk menerima serangan Feng Qihuo demi melancarkan serangannya. Setelah serangan habis-habisan telah dilakukan,
sudah terlambat untuk mengambilnya kembali bahkan jika Feng Qihuo menginginkannya. Menghadapi gaya bertarung Yun Ce yang sepenuhnya menukar nyawa demi nyawa, mata Feng Qihuo melotot lebar, dan dia dengan eksplosif meraung, "Kau mendekati kematian." Patahan naga Yun Ce dan telapak tangan Feng Qihuo menghantam tubuh pihak lain dengan keras pada saat yang sama, banyak pembuluh darah di lengan Yun Ce pecah seketika saat hamparan besar darah keluar dari dadanya. Beberapa tulang di tulang rusuk dan tulang dada patah, bahkan beberapa garis celah muncul di organ dalamnya. Seluruh tubuhnya telah hancur di ketinggian 300 meter. Sementara tulang dada dan tulang rusuk sisi kiri Feng Qihuo tersentak berkeping-keping, posisi jantungnya langsung bergeser 1 inci saat aliran darah menyembur keluar dari lukanya seperti air mancur panas. Dia tidak dapat percaya bahwa dia benar-benar telah terluka parah sedemikian rupa oleh serangan dari seorang junior di alam mendalam bumi, sementara serangan habis-habisan miliknya tidak menghancurkan pihak lain menjadi berkeping-keping. Faktanya, kekuatannya bahkan belum masuk ke organ dalam lawan, dan sebenarnya telah dilawan dengan kuat. Kekuatan semacam itu, tubuh seperti itu, bagaimana mungkin itu hanya ada di alam mendalam bumi, bagaimana itu mungkin? Dalam percakapan singkat ini, keduanya berlumuran darah dan luka. Ini karena apa yang diinginkan Yun Ce bukanlah pertukaran, pelestarian hidupnya sendiri, atau kekalahan Feng Qihuo, melainkan dia menginginkan untuk membunuh Feng Qihuo. Dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam serangannya dalam selusin napas pendek ini alih-alih menyebarkan kekuatan dan waktu untuk bertahan atau menghindar. Langit serigala tebas. Tanpa memperhatikan luka dalam dan luarnya, Yun Ce di udara tidak menunggu dirinya mendapatkan kembali keseimbangannya saat dia menempatkan seluruh kekuatannya pada pedangnya yang berat sekali lagi. Siluet serigala langit melolong saat menyerang ke arah Feng Qihuo, dengan marah menabrak dadanya. Feng Qihuo mengerahkan semua kekuatan di dalam tubuhnya untuk secara kaku memblokir siluet serigala langit, namun karena kekuatan pendorong serangan yang sangat cepat, dia didorong ke belakang. Hanya setelah kedua kakinya langsung membajak 2 parit sepanjang lebih dari 30 meter di tanah barulah dia nyaris mengimbangi kekuatan Skywolf Slash. Namun, sebelum dia sempat terengah-engah, Yun Ce sudah jatuh dari langit, melancarkan serangan. Feng Qihuo menjerit keras saat dia memadatkan apinya menjadi pedang. Tapi kali ini, dia tidak menyerang Yun Ce, sebaliknya, dia mengerahkan seluruh kekuatannya pada pedang api Phoenix untuk menekan pedang berat Yun Ce. Setiap gerakan Yun Ce dieksekusi tanpa mempedulikan nyawanya sendiri, tapi bagaimana bisa? Feng Qihuo rela menukar nyawanya dengan Yun Ce. Melawan kekuatan yang sangat besar dan Yun Ce yang gila, yang menukar cedera dengan cedera, kemarahannya dengan cepat digantikan oleh ketakutan. Dengan setiap serangan pedang yang Yun Ce hancurkan, beberapa puluh pembuluh darah di lengannya akan pecah. Kedua lengannya langsung berlumuran darah, seolah baru saja terendam genangan darah. Luka di tubuhnya terus-menerus memuntahkan darah, dan luka dalam di tubuhnya terus bertambah parah saat dia menyerang tanpa henti. Tapi dia tidak mempermasalahkannya sama sekali, setiap serangan pedang sangat kejam.